Ada nuan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Dan jauh kalau bagi ngaturakan salam dimasang para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pergi ke pasar beli tomat. Sabut tomat kayak keras. Sampai malam masih teringat. Jika kita itu umat Kanjeng Nabi Muhammad, tolong jawab salam saya dengan semangat. Malah semangat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak yang Allah hormati, Bapak Ketua Yayasan Mitra Bakti Keluarga yang Allah hormati, Bapak Dr. Rais Mahmun, kalian Ibu Direktur Rumah Sakit RSIA Samudra Husada, Dr. Hajah Rosiana Komalasari Mars yang Allah hormati, Bapak Muhammad Taufik Hanafiah yang Allah hormati, Ustaz Agus Wanomo Bahaji, alhamdulillah, lan sedaya ingkang Allah hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, monggo-monggo marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi banyak nikmat, sehat, tempat, dan semuanya. Tadi sampun diaturkan Bu Direktur, kita banyak dikasih waktu, nikmat, sehat, dan tempat. Salawat atau salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan sekalian mati pun. Memang tadi yang disampaikan itu tepat sekali ya. Nikmat sehat dan tempat. Nikmat tani bangun fi'ma katsirun minan nas asihatan wal faraq. Ada dua nikmat itu yang sering manusia lupakan. Asihatan wal faraq, nikmat sehat dan nikmat tempat. Banyak orang itu yang sehat tapi tidak sempat ya. Contohnya pada siang hari ini mungkin buatan tahu itu sehat tapi tidak sempat. Tapi banyak yang tidak sempat, tidak sehat, waktunya luang. Tahu yang sakit itu waktunya luang tapi buatan sehat. Makanya ibu bapak yang rawuh di sini monggo dipun syukuri kanthi nikmat sekecil apapun. Sekecil apapun itu harus kita syukuri bersama. Karena menopo, man la yasulil qalil la yasulil kasir. Barang siapa itu kalau dikasih nikmat sedikit itu suwek, maka dikasih nikmat kathah niku lali. Ya ibnu Adam, idza ruzqta rizqan qalilan fala tandur ila hilatihi walakin undur ila man ataita. Hai anak Adam, kalau Anda itu dikasih nikmat sedikit, itu jangan dipandang sedikitnya, tapi lihatlah siapa pemberi nikmat. Bila monggo, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dikasih waktu lenggang, sempat, sehat. Setengah 8 itu keluar pasitan Jogja tadi masih damel rujukan belum. Setengah 8 pagi dan ini makai habis ngasar gua pun terbang ke Jogja malih. Makai setengah 8 sudah rapat saya.
Digandeng kalih Bu Direktur wae dados kula. Alhamdulillah. Jadi kita harus kita syukuri bersama. Makanya Fatimah radhiyallahu anha menikah, barang siapa yang bisa minum air bening, jangan air putih ya, kalau air putih itu susu. Air bening, minumnya lancar, karena banyak orang itu minum betul lancar tadi, disendoi dan sebagainya. Keluarnya lancar, banyak orang tidak bisa, dikateter dan sebagainya. Bisa minum lancar, keluar lancar, maka wajib baginya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus monggo sekecil nikmat apapun, apalagi nikmat lebaran, kita masih diberi nikmat yang wah ini masih cerah-cerah ini. Alhamdulillah, makanya ini kayaknya wajah-wajah penghuni surga. Amin, alhamdulillah. Amin ya Allah. Dan ada 4 ciri penduduk surga itu, ada 4 ciri. Yang pertama itu wajahun malihun, wajahnya itu ceria, ceria, walaupun tidak agung nggih masker ya rakyat Pak, gitu. Wajahun malihun. Kemudian fasihun, lisanan fasihun, lidah yang fasih. Tadi saya pas datang itu sudah disambut monggo nih. Saya tidak diumpat dan sebagainya. Kemudian qalbun nakiyun, hati yang bersih, hati yang bersih, serta ya'dun zakiyun, tangan yang dermawan. Makanya menikah ciri-ciri penduduk surga kelihatan, yang akan berlawanan dengan ciri orang penduduk neraka. Yang tadi itu wajhun malihun, wajahnya ceria, tapi kalau neraka itu wajhun abizun, cemberut. Nah ini enggak, saya lihat ini wajah-wajah yang cemberut enggak ya, walaupun kotaknya belum dibuka ya sudah. Monggo loh, bisa sambil diminum di tehar. Belum tahu isinya atau saya sudah, karena tadi langsung disuruh makan saya. Kemudian lisahun waisun, itu lidah yang sering ngumpat dan sebagainya. Qalbun sadidun, hati yang keras. Dan yang terakhir adalah ya'dun sadidun, ya'dun bakhilun. Nah tadi kalau tadi itu ya'dun bakhilun, tangannya dermawan. Kalau lawannya itu ya'dun bakhilun, yang bakhil. Kenapa tidak bakhil? Ada dosa. Makanya dengan wajah-wajah yang ceria ini, itu menandakan bahwa ibu bapak menikah sudah menang, lulus ujian dalam hal yang kemarin 1 bulan puasa, di mana puasa menikah tujuan utamanya apa? Tujuan dari kita berpuasa untuk menjadikan kita bertakwa. Tadi sama Ustadz Agus Purnomo sudah dibacakan, malah jadi modal pulau Ustadz. Nah tadi itu mau ngisi apa, saya bingung saya. Nah, tadi jenengan baca surat Ali Imran ya, Ali Imran itu dibacakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana. Nah tadi Ustadz Agus Purnomo membacakan di surat 134 ya. 134 ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lenggang, di waktu susah. Kalau Ibnu Katsir itu menafsirkan bahwa baik sehat, sakit, lapang, tidak lapang, kemudian dalam kesulitan apapun dia tetap menginfakkan. Itu yang namanya ciri orang yang bertakwa.
Kalau nggak salah seperti itu tadi kan ya, Ustaz Purnama. Jadi disebutkan bahwa ciri orang bertakwa itu menginfakkan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, menginfakkan, ya. Dan itu juga menginspirasi para mayit ternyata. Mayit menikah, mayit itu orang yang sudah meninggal. Itu ternyata pada saat dia itu meninggal, dia mengadu pada Allah, ya Allah, jika saya itu dikasih waktu yang sedikit, tunda, kematian saya itu tunda, maka saya akan mensedekahkan, maka saya akan menginfakkan. Kenapa kok yang disebut tidak saya akan sholat, saya akan haji, saya akan umroh, saya akan ini, tapi sedekah. Ternyata sedekah itu dia akan menaungi kita pada saat kita menunggu, nanti kita ke surga atau neraka. Dia menaungi kita. Nah, lagi. Jadi ternyata mayat pun kalau dikasih kesempatan sedikit, dia akan berpikir untuk sedekah. Jadi, monggo, itu tadi yang pertama, ciri orang yang pertama adalah menginfakkan hartanya di saat apapun. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina ghaidha. Yang kedua adalah menahan amarah. Ya. Jadi kita akan bisa melihat ibu bapak itu nanti lulus hingga Ramadan kemarin, kalau ibu bapak sudah bisa menahan amarah. Nah, kalau belum berarti belum lulus. Kalau sudah bisa berarti lulus. Yang tadi yang pertama itu menginfakkan hartanya, yang kedua menahan amarah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu, Ustaz ada nama ya. Saya dapat tadi, berarti saya harus ngomong seperti ini ya. Nah, sampai mau motong itu ya beda menang melalui tadi. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti pada saat hari akhir Allah akan memanggil seseorang itu yang dia itu bisa menahan amarahnya, walaupun sebenarnya dia bisa melampiaskan. Apa sih? Dia bisa menahan amarah walaupun sebenarnya dia itu bisa melampiaskan. Jadi orang yang bisa menahan amarahnya walaupun sebenarnya dia itu bisa marah sebenarnya, itu akan Allah panggil di hadapan manusia. Kemudian Allah biarkan dia itu memilih bidadari yang bermata jelita. Dibiarkan sama Allah ini. Ya. Oke, siap? Siap. Modalnya cuma menahan amarah. Jadi orang bisa menahan amarah walaupun dia itu bisa melampiaskan. Itu nanti pada hari akhir akan Allah panggil di hadapan manusia itu, Allah panggil dan Allah biarkan dia itu memilih bidadari loh ini. Nengono kayak ditulis bermata jelita. Bidadari bermata jelita. Jadi jelita. Jangan ya. Nah, ada jelita. Nah, jadi yang pertama angin nek bidadari perempuan ibu. Berarti kalau perempuan mungkin disuruh memilih bidadari yang bermata ngopo nek lanang itu. Tapi di situ Kanjeng Nabi itu pokoknya nanti disuruh memilih bidadari yang bermata jelita. Ternyata ciri orang yang bertakwa tadi sampun disebutkan sama Ustadz Agus Purnomo di surat Ali Imran ke 134. Yang pertama, infak, sedekah di masa apapun. Karena ternyata mayit pun juga akan memilih sedekah.
kamu jangan mati dulu ya. Dia memilih sodako, dia tidak haji, tidak dapurnya. Karena ternyata sodako itu akan menaungi dirinya pada saat dia menunggu peradilan mau ke surga atau ke neraka, dinaungi. Kemudian yang kedua, wal qadiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah dapat bidadari. Kemudian yang ketiga, jadi konsep takwa ada 3 di surat 134 tadi, yaitu wal afina anin nas, memaafkan sesama. Makanya pada siang hari ini diadakanlah acara pada siang hari ini seperti ini. Itu tujuannya juga salah satunya untuk mengkosongkan 0000. Makanya tadi saya dari Jogja ya sudah, karena nanti saya punya banyak salah pada semuanya. Insya Allah bisa 00. Gitu ya. Nah, dan di ayat itu Allah tutup dengan wallahu yuhibbul muslimin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi konsep pertama tadi infak, kedua menahan amarah, ketiga itu memaafkan. Allah tutup dengan wallahu yuhibbul muslimin. Allah itu menyukai orang yang berbuat baik, karena sebenarnya orang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, tapi berbuat jelek juga untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Gitu? Al-Isra ayat 7 adalah. Jadi sebenarnya kalau kita itu berbuat baik itu juga untuk diri kita sendiri. Berbuat jelek juga untuk diri kita sendiri. Makanya monggo ibu bapak sedaya, jadikanlah institusi ini, kantor rumah sakit ini adalah sajadah panjang, ya, sajadah panjang, tempat ibu bapak untuk meraih dunia dan akhirat. Yang jelas dunia untuk rezeki, akhirat amal ibadah. Kalau sesuatu itu diniatkan dengan ibadah, insya Allah berkah. Oke ya, amin ya Allah. Jadi jadikan ini jangan cuma gugur kewajiban. Saya harus berangkat ini, saya harus nyontek, saya itu gugur kewajiban. Tapi jadikanlah rumah sakit RSIA Samudra Husada ini namanya saja samudra. Samudra itu laut, luar. Makanya jadikanlah ini sajadah yang panjang sekali. Oke. Wa ila salil insani illa masa'a. An-Nas 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau dia itu berangkat dari rumah cuma nanti saya nyontek ini, ya sudah, yang dia dapatkan adalah itu. Tapi kalau saya nyontek, sambil nyontek itu mungkin sambil baca Ar-Rahman misalnya, kesukaannya. Nah itu nanti insya Allah dunia akhirat dia akan dapat. Gitu ya. Jadi monggo, ini adalah karena kalau rumah sakit, kantor rumah sakit itu kan hampir mungkin kita 8-9 jam itu segini ya. Waktu kita habis di rumah sakit mungkin gitu ya, atau di kantor dan sebagainya. Kalau itu tuh tidak kita gunakan untuk yang bagus ya, yang saya percuma. Jadi monggo kita gunakan media ini, rumah sakit ini sebagai ladang ibadah kita. Karena yang saya 5 menit ke depan itu kita tidak tahu. Yes. 5 menit ke depan kita tidak tahu. Makanya monggo jadikanlah rumah sakit ini sebagai ladang ibadah. Silahkan bekerja yang sebagus-bagusnya. Kanjeng Nabi dalam hadisnya itu Allah mencintai manusia yang bekerja secara ikhwan menikah, tekun, rapi dan teliti. Tekun, rapi dan teliti. Ternyata 14 abad yang lalu itu juga sudah dianjurkan seperti itu. Jadi kalau jenengan itu mau
memeriksa orang itu ya yang tekun, rapi dan teliti, rapi, orang sakarepe dhewe. Sehingga nanti atas kerjanya akan bagus. Gitu ya. Ma'alazalul insani ila mata'at. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau dia rajin, insya Allah dulu. Nek dia keset, yang ini. Oke. Karena seseorang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, dan berbuat jelek juga ternyata untuk dirinya sendiri. Sudah, semoga pada event halal bihalal ini, setelah kita itu ditempa 1 bulan ya, 1 bulan. Di samping kita itu harus menjaga kondisi kita dari COVID, kita juga harus menjaga kondisi kita dari macam-macam selain COVID, kan gitu toh. Memang orang yang harus ditempa itu orang yang harus lurus-lurus. Makanya tadi di mobil itu saya sempat ngobrol dengan dokter dan sebagainya. Yang namanya paku itu nek sing ditutuki paku sing lurus ditutup terus, nek pakune bengkok ora bakal ditutup. Jadi wong iki nek sing arep lu ajeng sing sae itu mesti ujiannya oke. Kamu jangan berangkat jam 8 lah, nanti jam 9. Nah, padahal mau rajin. Nanti pulangnya cepat saja. Itu mesti godanya seperti itu. Tapi kalau pakunya itu udah bengkok, jenenge wae enggak bakal ditutup paku itu. Padahal monggo kalau ibu bapak itu kok banyak masukan dari temennya, masukan dari atasannya, masukan dari manajemen dan sebagainya, itu berarti jenengan tuh paku sing lurus kudu ditutup terus. Nenek jenengan itu dicueki, ada yang dicueki. Berarti samane bengkok, jenenge wae, ya dikandani ora iso, gitu dong. Nengke wae kan kandani ora iso. Makanya monggo pada momen seperti ini, jadikanlah ini adalah ujian bagi kita untuk menuju ke hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, sehingga apa yang disampaikan kalau banyak ustadz ulama itu menyebutkan bahwa nanti orang itu kalau sudah rampung leposo itu seperti ibaratnya kain sing putih sing implah-implah apa gitu kan. Karena memang kalau dalam segi medis puasa itu pertama itu dia detoksifikasi, melancarkan menggogrokkan racun. Makanya kalau jenengan itu pada awal puasa itu kok pusing, apa itu pipisnya keruh, ngantukan, itu memang wajar karena racunnya lagi gogrok, dosa-dosanya lagi gogrok. Kemudian yang kedua rejuvenasi itu perangadaan, sel-selnya jadi bagus. Kemudian yang ketiga stabilisasi, jadi setelah gogrok, detoksifikasi, rejuvenasi terus stabil. Bila kalau dalam jenengan dalam segi agama, maka setelah melalui kawah condro di muka, insya Allah besok Idul Fitri atau sekarang ini jenengan sudah seperti bayi yang baru lahir yang putih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu bapak dan ngapunten, mohon halalnya. Semoga tradisi seperti ini bagus sekali, bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan, yang mana selain kita untuk menumbuhkan silaturahmi yang bagus, tambah akrab, dan akrab itu membuat tubuh kita jadi sehat. Cuma pada saat ini memang kita tidak boleh untuk mengesampingkan 5M, itu tidak boleh. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Saya itu maskernya 3. Sampai saya ngomong susah lah ya. Mobilisasi dan sebagainya. Jadi monggo kita tetap, itu tidak ada yang dobel itu. Nah bagus, bagus. Nah, saya kalau masker 1 sudah agak berani.
Ya sudah nggak berani. Jadi apa? Tapi alhamdulillah saya tidak terus sulit bernafas juga enggak nih. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk selalu bernafas dengan enak. Karena sebenarnya Allah kasih nikmat kita itu banyak sekali. Wa ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Nikmat itu tidak akan bisa kalau kita mau hitung itu tidak bisa. Oke, monggo dengan nikmat yang banyak ini kita gunakan untuk meneruskan perjuangan untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Ada salah, kula nyuwun ngapunten, karena ini tadi saya lihat susunan acaranya masih banyak sekali ya. Nanti masih ada ikrar dan sebagainya. Dan nanti kula nyuwun pamit ya. Ada salah kula nyuwun tadi dan sebagainya. Kula habis ngasar sudah terbang ke Jogja lagi. Ada salah ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.